の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかその夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok saya yang bertema sumber ajaran Islam. Yang beranggota 1. Emilia Nurfitri, 2. Diandra Yuanita Herawati, 3. Amanda Delivia Agatha, 4. Darliana Hikmawati. Kata pengantar. Puji penulisan sampai kehadirat Allah Rabbatul Izzati yang telah menganugerahkan nikmat dan maunahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Tak lupa pula kita haturkan salam serta salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, beserta keluarga dan sahabat sebagai sumber ilmu pengetahuan dan nikmat. Tugas ini disusun untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Maka harapan penulis kiranya tugas ini sesuai dengan harapan Bapak dosen pada mata kuliah yang dimaksud. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sekalipun penulis berusaha dengan keras untuk menyempurnakannya. Namun penulis tetap berkeyakinan masih banyak juga kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, dengan ini pula penulis menantikan masukan berupa saran, usulan, kritikan, dan sebagainya dari para pembaca untuk dijadikan bahan penyempurnaan pada masa-masa mendatang. Dan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penulis mohon semoga tulisan ini manfaat yang baik guna kemajuan ilmu sastra, baik penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah mengembangkan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam atau akidah, syariah, dan akhlak dikembangkan dengan rakyu atau akal pikir manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Mempelajari agama Islam merupakan fardhu ain yang kewajibannya pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikir manusia diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenan dan Islam perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan keislaman yang seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan lain-lain. Untuk itu, uraian di bawah ini diarahkan untuk mendapatkan pemahaman tentang Islam. Rumusan masalah. 1. Apa saja sumber-sumber ajaran agama Islam? 2. Apakah fungsi sunnah terhadap Al-Quran? 3. Bagaimana hubungan Al-Quran dengan sains modern? 3.
4. Bagaimana hadis sebagai fakta sejarah? 5. Apa alasan keterkaitan antara Al-Quran dan hadis? Tujuan permasalahan. 1. Memaparkan dan menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam. 2. Sebagai penambahan pengaturan dan wawasan akan sumber-sumber ajaran Islam. 3. Memaparkan keterkaitan antara Al-Quran dan sains modern. 4. Memaparkan fakta hadis sebagai fakta sejarah. 5. Untuk mengetahui keterkaitan antara Al-Quran dengan hadis. 1. Sumber ajaran Islam. Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dengan asal kata Quran atau yaqri'u Quranan, yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah perkataan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz, diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, yang ditulis dalam bentuk mushaf. Diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan merupakan pahala pembacaan sebagai Allah berfirman. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu, agar kamu menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberikan peringatan dan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Sedangkan menurut Al-Wahhab Al-Kafal, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan makna yang benar. Dan menurut para ulama klasik, Al-Quran sumber agama atau juga ajaran Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman atau wahyu Allah. Semua benar dengan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dari Mekah ke Madinah. As-Sunnah. Secara bahasa, hadis merupakan kebiasaan yang diikuti. Sedangkan secara istilah, hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun pembicaraan. Dan traktir Nabi SAW yang berupa ketetapan persetujuan diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu hal yang perbuatan sahabat yang diketahui. Ada beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai dasar dari hukum Islam, yaitu 1. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. 2. Pengukus ayat yang umum. 3. Pembatas makna Al-Quran yang bersifat mutlak. 4. Memperkuat hukum yang ditentukan Al-Quran. 5. Menetap hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Kelima fungsi tersebut berkaitan dengan sifat Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi SAW. Ada yang bersifat mustahibah, dan ada yang bersifat muhkamat. Artinya ayat-ayat Al-Quran ada yang masih butuh penjelasan dan perincian lebih lanjut tentang hukum dan perintahnya. Sebagai contoh, perintah sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam Al-Quran hanya menjelaskan secara umum saja. Namun, bagaimana cara dan pelaksanaannya diterangkan dan dicontohkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, dalam sumber ajaran agama Islam pasti memiliki dasar hukum yang mengukuhkan atau menguatkan
menunjukkan bahwa benar-benar terbukti adanya. Sebagaimana Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surat Asy-Syura ayat 192-195. Al-Quran adalah dasar utama dari hukum karena memang segala sesuatu dalam Islam atas ketetapan Allah. Al-Quran adalah jamin kebenarannya oleh Allah yang tidak manusia manapun. Hal ini perumpamaan Al-Quran. Allah berfirman, dengan demikian, hendaklah kalimat yang semisal dengan Al-Quran itu jika memang adalah orang-orang 34. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku telah meninggalkan di tengah kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Kedua perkara itu adalah kitab Allah dan juga sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta nomor 3338 dan Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 319 dengan sanad hasan. Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buat satu surah semisal dengan dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dan Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir. Hubungan Al-Quran dengan sains modern. Al-Quran dan sains modern, hubungan antara Al-Quran dengan sains atau ilmu-ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam merespon sains modern. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral, dan semua sains tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Kelompok ini disebut kelompok Bucailin, mengikuti Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Prancis yang bukunya sangat populer dengan Bible, Quran, dan sains. Kedua, kelompok yang berusaha untuk memunculkan persemakmuran sains di negara-negara Islam, karena kelompok ini pendapat bahwa ketika sains berada dalam masyarakat Islam, maka fungsinya akan termodifikasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita Islam. Lihat Sardar 199-161. Tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi, Nahwi Al-Atas, Abdus Salam, dan kawan-kawan bisa diklarifikasikan dalam kelompok ini dengan konsep islamisasinya. Ketiga, kelompok yang ingin membangun paradigma baru epistemologi Islam, yaitu paradigma pengetahuan dan paradigma perilaku. Paradigma pengetahuan memusatkan pada prinsip utama yang tentu, dan paradigma perilaku menentukan batasan-batasan etika di mana para ilmuwan dapat dengan bebas bersikap. 1988 102. Paradigma ini Al-Quran sebagaimana yang diterapkan oleh Busailisme. Lihat Sardar 169. Kelompok ini diwakili oleh Fazlur Rahman, Ziauddin Sardar, dan kawan-kawan.
Upaya pencarian ilmu pengetahuan Islam memang bukan hal baru, melainkan sudah dilakukan oleh ulama-ulama sejak dahulu. Persoalan ini bermula dari perspektif mereka mengenai apakah Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan atau hanya sebagai petunjuk agama saja. Dari sini lantas muncul dua kelompok. Kelompok pertama misalnya, seperti yang dikatakan Al-Ghazali, lihat Ihya Ulumuddin jilid 5:1. Beliau mengatakan bahwa seluruh ilmu pada sifat-sifat Allah dan Al-Quran adalah penjelasan esensi-esensi sifat-sifat dan perbuatannya. Al-Quran itu laksana lautan yang tak tertepi, dan jika kiranya lautan jadi tinta menjelaskan kata-kata Tuhanku, niscaya lautan itu akan habis sebelum kata-kata Tuhan itu berakhir. Lihat Al-Ghazali 11.329 Hijriah 932. Asyuyuti memiliki pandangan yang sama dengan mengatakan bahwa Al-Quran mengandung seluruh ilmu-ilmu klasik dan modern. Kitab Allah itu mencangkup segala sesuatunya. Tak ada bagian atau problem dasar atau ilmu pun yang tidak ditunjukkan di Al-Quran. Asyuyuti 1979. Kelompok kedua seperti yang diwakili oleh Ash mengatakan bahwa orang-orang salih zaman dulu, para sahabat tidak berbicara tentang bentuk-bentuk ilmu, padahal mereka lebih memahami Al-Quran. Lihat Az-Zahabi 1987, 485, 489, Quraisy Shihab. Ulama masa kini yang tidak setuju dengan adanya konsep sains dalam Al-Quran berpendapat bahwa Al-Quran itu kitab petunjuk di dunia maupun di akhirat, bukan ensiklopedi sains. Mencocokkan dengan teori yang tidak mapan, berubah-ubah adalah sangat mengancam eksistensi Al-Quran itu sendiri. Perbedaan ini juga akibat meriwayat Al-Quran dari 89, dan kami turunkan kepada Alkitab petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Dalam konteks ini saya sependapat dengan Mustafa Al-Maraghi yang berpendapat bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum, artinya seseorang dapat menurunkan seluruh pengetahuan perkembangan fisik, spiritual di prinsip tersebut, dan kewajiban ilmuwan adalah menjelaskan rincian-rincian yang diketahui dengan masanya kepada masyarakat. Adalah penting menafsirkan makna ayat dalam sorotan sains, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan menafsirkan fakta-fakta ilmiah dan mencocok-cocokkan Al-Quran. Bagaimanapun, jika makna lahirnya ayat itu konsisten dengan sebuah kata ilmiah yang lebih mantap, kita menafsirkan dengan bantuan fakta itu. Empat, hadis sebagai sebuah fakta sejarah. Hadis sebagai sebuah fakta sejarah secara historis, hadis merupakan sebuah reportase mengenai peristiwa masa lampau. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang disadarkan pada sisi kehidupan Muhammad. Hadis yang merupakan fakta historis dan dinarasikan melalui sanad adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Untuk itu, berikut adalah argumen yang membuktikan bahwa pengertian teknologis hadis secara
1. Kata disadarkan. Kata kunci ini merujuk pada sebuah pernyataan bahwa setiap pernyataan yang diklaim sebagai hadis Nabi harus mempunyai sadaran sandi, yakni seorang periwayat Muslim kepada periwayat yang lain atau guru dari periwayat terakhir sebagai penghimpun hadis Muhtaraj al-Hadis hingga periwayat pertama sahabat Nabi. Proses penyandaran sebuah berita ini menunjukkan adanya sebuah proses transmisi berita hadis yang bersumber dari peristiwa masa lampau oleh seseorang. 2. Kata Nabi Muhammad. Kata kunci ini merujuk pada seorang sosok manusia yang hidup di dunia lain merupakan sebuah reportase rekaman sejarah seorang yang hidup di daerah dan pada masa tertentu, yakni Muhammad yang hidup pada abad ke-7 di Arab. Produk atau hasil dari studi kritik hadis. 2. Dalam studi kritik hadis dikenal dua macam studi kritik hadis. Yang satu, studi kritik eksternal, al-Najm, yang objek kajiannya adalah sanad hadis, dan studi kritik internal al-naql al-tiba atau al-matni, yakni objek kajiannya adalah teks materi hadis. Acuan dari kedua studi kritik hadis ini biasanya dilandaskan pada kaidah kasihan hadis, yakni 5 tolak ukur yang menjadi batasan istilah hadis oleh penulis untuk direkonstruksi dengan memperhatikan beberapa kelemahan metodologisnya. 5. Keterkaitan antara dalil dengan sumber ajaran Islam. 1. Keterkaitan antara dalil dengan sumber ajaran Islam tentu saling memiliki keterkaitan. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang dibukukan untuk dipelajari, sedangkan hadis merupakan perkataan, sifat, perbuatan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh sebagaimana isinya untuk memahami Al-Quran yang bersifat mutlak. Contoh as-sunnah atau hadis berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, banyak kita dapati perintah dan larangan seperti mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada dua orang tua, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, dan di samping itu dilarang menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua. Kesimpulan, mempelajari agama merupakan fardu yang kewajibannya pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok, dan agama Islam terdiri dari sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran agama Islam primer terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, sedangkan sumber ajaran agama Islam sekunder adalah ijtihad. Kemudian mengenai sumber-sumber hukum Islam dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, dan lain sebagainya itu berlandaskan Al-Quran yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan diturunkan melalui malaikat Jibril dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua memiliki fungsi untuk memperjelas isi Al-Quran dan lain-lain. Saran, marilah kita mengamalkan dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai baru dalam kehidupan kita. Sehati-hati yang merupakan sumber dari hukum agama Islam dan sekaligus dapat membuat kita bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti, agar hidup yang kita jalani lebih sempurna dan mempunyai tujuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup saja. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.